Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Shalom, salam sehat buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini, hari yang ke-186 tahun 2024, 4 Juli, diambil dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-6 dengan perikop hari pengadilan Tuhan sudah dekat, persembahkanlah seperpuluhanmu. Dengan nats ayat hari ini adalah sebagai berikut: bahwasanya Aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Itulah firman Tuhan hari ini. Kemudian bacaan pagi diambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 19 sampai 24, merupakan lanjutan dari yang kemarin. Keberanian di dalam Allah. Dan bacaan malam diambil dari kitab Mazmur pasal 73 ayat 16 sampai dengan 28 dengan perikop keadilan Tuhan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu hari pengadilan sudah dekat, persembahkanlah terbaik bagi Tuhan. Bahwasanya Tuhan tidak berubah, dan kemarin, sekarang, dan selanjutnya. Dan dikatakan, kamu Bani Israel tidak akan lenyap. Allah adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kalau Allah adalah Alfa dan Omega, tentu semua bumi, makhluk hidup, dan segala isinya harus tunduk pada Allah, karena awalnya Allah dan akhir pun Allah. Dan menjamin, tadi dikatakan menjamin keturunan Yakub tidak akan lenyap. Apa sebenarnya maksud daripada Tuhan Allah? Bahwa Allah tidak berubah, dan kamu Bani Yakub
tidak akan lenyap. Nah, mari kita lihat mengapa Tuhan Allah mengatakan keturunan Yakub tidak akan lenyap. Mengapa Tuhan mengatakan Bani Yakub tidak akan lenyap? Belajar dari sejarah. Karena Tuhan Allah sangat setia dengan janjinya dan layak dipercaya. Jadi, kenapa Tuhan mengatakan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap? Kita lihat dari awal mulanya, ya. Waktu Yakub dan Esau, ya. Yakub dan Esau, ya. Dan mereka anaknya Ishak. Kalau kita lihat dari sejarah, ya, bahwa Esau memberikan persembahan yang kurang baik kepada Tuhan. Tapi Yakub adalah diterima oleh Tuhan, memberikan yang terbaik. Akhirnya apa yang terjadi? Anak sulung sebenarnya adalah Esau dan Yakub adiknya. Tetapi, ya, bahwa kesulungan itu bisa berpindah kepada Yakub, ya, dengan meminta berkat dari ayahnya Esau, ya, artinya memberikan terbaik bagi ayahnya sehingga dia diberkati, sehingga dialah yang menjadi yang sangat disayang oleh Tuhan. Dan kita tahu Esau, ya, sang keturunannya tidak tercantum dalam 12 suku bangsa Israel, hanya dari keturunan Yakub. Disinilah awalnya mungkin karena kalau Tuhan menghendaki, itulah yang terjadi. Nah, sekarang janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunanmu akan memenuhi dunia ini seperti pasir di laut, ya, dan bintang di langit. Dan Tuhan tetap sayang kepadanya. Nah, di sini ditekankan lagi oleh Tuhan, aku Tuhan, tidak berubah. Artinya komitmen dengan janjinya waktu dia membebaskan bangsa Israel dari Mesir, ya. Dia komitmen dengan janjinya. Apa yang dikatakan, ya, bahwa Yakub tidak akan lenyap. Artinya tetap dipertahankan walaupun dalam perjalanannya banyak liku-liku yang dilalui. Nah, kita lihat apa nanti pernyataan berikutnya dan kenapa Tuhan mengatakan Yakub tidak akan lenyap. Nah, di sini dikatakan tidak akan. Mengapa Tuhan mengatakan Bani Yakub tidak akan lenyap? Karena Tuhan adalah sangat setia dengan janjinya dan layak dipercaya. Nah, masalah dengan Tuhan atau pernyataan Tuhan dikatakan oleh Tuhan Allah dengan dari mengatakan Yakub tidak akan lenyap, dikatakan janganlah seperti keturunanmu dahulu. Banyak yang menyeleweng
dari hukum-hukum yang kuberikan, dan tidak setia menjalankannya. Jadi dikatakan, kalau kamu jangan jadi bani, jangan jadi lenyap, jangan seperti leluhurmu dulu ya. Banyak yang tidak menjalankan hukum-hukumku dan tidak setia kepada hukum-hukumku, tidak menjalankannya dengan baik. Nah, contoh seperti menyembah berhala ya. Kita lihat di Gunung Sinai, 3.000 orang meninggal karena menyembah berhala yang diciptakan oleh Harun ya, yaitu lembu, disembah oleh mereka sebagai Baal. Nah, kemudian tidak menghormati Tuhan ya. Yang tidak menghormati Tuhan itu ya termasuk keturunan-keturunan yang tidak tercantum dalam Alkitab sebagai bangsa yang disayangi itu. Kita lihat ya. Keturunan Esau tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan. Hanya keturunan Yakub yang 12 yang diberitakan sini. Dan justru keturunan Esau adalah menduduki Edom, bangsa Edom ya. Dan itu kita tahu bahwa bangsa Edom itu tidak memberikan jalan waktu mereka keluar, bangsa Israel, sehingga dia bermusuhan, dimusuhi. Nah, kemudian yang tidak hormat pada orang tua, itu kita lihat, yang tidak hormat pada orang tua siapa dalam Alkitab? Tidak hormat sama orang tua. Salah satu contoh adalah Absalom mau mengkudeta ayahnya sendiri ya, ingin mengambil alih kerajaannya, tapi dia mati di tangan iparnya sendiri, Joab ya, langsung ditusuk. Nah, kemudian hamba Tuhan dan himbauan Tuhan, semua hamba Tuhan, himbauan daripada Tuhan supaya kembali. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Jadi dengan dikatakan Tuhan tadi seperti contoh leluhur-leluhur yang tidak menghormati Tuhan ya, jangan seperti itu. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Jadi tadi Tuhan mengatakan bahwa Bani Yakub tidak akan lenyap. Dengan syarat ya, jangan contoh seperti leluhur-leluhur yang tidak setia kepada Tuhan Allah, menyembah berhala ya. Jangan contoh. Nah, maka himbauan daripada Tuhan adalah kembalilah kepadaku. Ya. Kembalilah kepadaku sehingga aku akan kembali kepadamu. Nah, kemudian dikatakan oleh Tuhan, kamu bertanya dalam pikiranmu, apa yang harus kami lakukan untuk kembali kepada Tuhan? Nah, kira-kira begitu. Karena tadi himbauan Tuhan, kembalilah kepadaku supaya aku kembali kepadamu. Nah, kemudian sebelum bangsa itu menjawab, Tuhan mengatakan, ya, apa yang kamu lakukan supaya kembali kepada Tuhan? Nah, dikatakan oleh Tuhan, bolehkah manusia menipu Allah? Tentu tidak. Nah, tapi Tuhan mengatakan, tapi kamu menipu aku, katanya. Sekarang pertanyaan, bolehkah manusia menipu Allah? Tidak. Nah, tapi kenapa kamu menipu aku? Nah, itu pernyataan daripada Tuhan. Nah, terus kamu bertanya lagi dalam hatimu, ya.
bagaimana ya dalam hal tersebut bahwa kami menipu Tuhan. Nah, kemudian dalam hal membayar persepuluhan dan memberi persembahan, itu yang dikatakan. Sebab ya, Bapa menipu aku, maka kamu semua kena kutuk. Nah, jadi kalau ada anak menipu bapaknya, itu terkutuk. Artinya dikatakan di sini oleh Allah tadi adalah dalam hal membayar persepuluhan dan memberi persembahan. Nah, dikatakan itu sudah kira-kira seluruh bangsa itu sudah menipu Tuhan. Nah, sehingga akan terkutuk. Itu alasan yang diberikan oleh Tuhan tadi. Tadi bagaimana caranya kami menipu Tuhan? Nah, membayar persembahan persepuluhan. Tidak lagi jelas, terkutuk. Nah, kemudian bagaimana solusi? Tuhan memberikan solusi. Memberikan solusi yang terbaik begini. Bawalah sepersepuluhanmu seluruhnya kepada rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana. Jadi jawabnya cuma itu, supaya tidak menipu, supaya Bani Yakub itu tidak lenyap. Bawalah persepuluhan ke rumah Tuhan, supaya ada di sana makanan. Nah, jadi dengan kata lain, membantu nanti orang yang tidak mampu. Karena itu adalah jalan Allah untuk saling mengasihi dan saling memberi. Ya, dengan mengumpulkan ya 1/10 dari hasil yang kita ambil, kita berikan ke rumah Tuhan, itu akan menjadi membantu banyak orang. Nah, kira-kira begitu. Bawalah persepuluhan, katanya. Nah, kemudian kata Tuhan, kalau itu sudah kau lakukan, katanya ya, kalau itu sudah kau jalankan, ujilah aku. Uji, katanya. Maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu surga. Jadi dengan demikian bisa kamu uji saya. Bagaimana? Apakah saya buka pintu surga buat kamu apa tidak? Nah, Tuhan mengatakan akan melihat bahwa aku membuka pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Jadi sekarang ini jelas ya. Dengan kita setia memberikan persembahan kita kepada Tuhan, berkat yang kita terima kita serahkan kembali, Tuhan akan membuka pintu surga dan melimpahi ya kamu dengan segala yang baik. Ya, memang sebenarnya ini sudah sesuai apa yang dilakukan dalam acara-acara gereja HKBP ya. Nah, Nasa Nani Lehonmi ya. Upasahat Madhu. Harta ya, guguku. Saya serahkan itu semuanya kepada Tuhan. Kalau kita melihat seremonial dari gereja HKBP ya, kalau kita melihat lagu yang terakhir sebelum memberikan berkat, selalu dinyanyikan lagu nomor 204 ayat yang 2. Bunyinya demikian. Nasa nani lehonmi, tondi rodi pamataku, hosa dohot gogoki,
rodi saluhut artaku. Hupasahati tuho naso usatokudo. Dalam bahasa Indonesia kira-kira terjemahannya begini. Segala yang Tuhan berikan, roh dan dagingku, napas ya, dan kekuatanku, dan seluruh hartaku, ku sampaikan itu kepada Tuhan, dan yang tidak pernah ku ambil kembali. Itu sudah kita nyanyikan itu setiap minggu. Nah, kalau dalam hari ini ya dikatakan Tuhan hanya 1/10. Kalau nyanyi tadi semua roh, jiwa dan harta diserahkan kepada Tuhan yang tidak pernah kita ambil kembali. Jadi sudah sesuai sebenarnya. Nah, sekarang Tuhan hanya meminta bahwa perpuluhan 1/10 dari yang kau miliki, dari penghasilanmu itu serahkan kepada rumah Tuhan, supaya ada makanan di sana ya. Nah kemudian setelah itu kita lakukan, kata Tuhan, boleh kita uji Tuhan, apakah benar dengan demikian surga dibuka, pintu dibuka? Ya jelas. Nah inilah yang dikatakan bahwa pengadilan sudah dekat, persembahkan yang terbaik. Jadi artinya dalam mengantisipasi pengadilan dekat itu diartikan bukan berarti kedatangan Tuhan itu 5 minggu lagi atau sekian hari, bukan begitu. Pengadilan sudah dekat artinya bagi kita semua itu kematian itu dekat, karena seperti pencuri malam. Jadi dikatakan pengadilan sudah dekat bagi kita yang percaya. Karena kedatangan Tuhan sama dengan pencuri malam, bagi semua orang itu dekat ya. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Jadi semua bagi orang yang percaya kepada Tuhan, panggilan sudah dekat, supaya kita tetap siap ya. Jangan seperti yang dikatakan oleh Yesus waktu dia berdoa di Getsemane ya, murid-muridnya disuruh waspada, tapi mereka ketiduran. Wah, sehingga Yesus mengatakan, girgir do anggo tondi, gale anggo pamatang. Kalau roh itu selalu menunggu, tapi badan ini lemah, makanya tidur. Nah itu kata Tuhan Yesus. Jadi kata Tuhan Yesus, selalu waspada, supaya Anda tidak kena dalam percobaan. Nah jadilah tadi katakan pengadilan sudah dekat, persembahkan yang terbaik. Jadi sebelum datang pengadilan itu, karena bisa datang setiap saat, bisa datang kepada kita, persembahkanlah apa yang perlu kita persembahkan. Kalau dalam KBP tadi, roh, jiwa, semua harta kuserahkan kepadamu, yang tidak pernah diambil kembali. Jadi memang harta kita yang sebenarnya adalah persembahan yang sudah kita berikan. Itu sudah tidak bisa ya diganggu oleh karat atau digigit oleh serangga ya. Dia sudah abadi dan tidak boleh kita pinjam kembali, tidak. Dan itulah nanti harta kita dalam the news of Jerusalem, itu akan kita tuai. Nah kemudian, aku tak akan membiarkan serangga merusak hasil bumimu. Nah ini diuji itu. Jadi janji Tuhan, kalau sudah kau lakukan seperti itu, aku tak akan membiarkan serangga merusak hasil bumimu. Pohon-pohon anggurmu akan serat buahnya. Maka kamu akan dikatakan bahagia oleh semua bangsa, sebab negerimu tempat yang baik untuk didiami. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi dengan kamu uji saya, katanya, pintu-pintu surga terbuka dan melimpahi segala berkat. Nah, dan
tidak akan, hasil bumimu tidak akan diganggu oleh serangga. Pohon-pohon anggurmu akan banyak. Nah, kemudian ada dari kuasa sebagai berikut ya. Ada pikiran dari manusia itu bermacam-macam. Jadi pendapat orang setelah dikatakan oleh Tuhan seperti itu ya, ada pikiran dari manusia antara lain ya, aduh percuma berbakti kepada Tuhan ya. Nah, kemudian apa gunanya ya, melakukan kewajiban pada Tuhan. Nah, ini dari pengalaman orang-orang, karena melihat ya, dikatakan kita melihat orang sombong bahagia. Jadi kalau ada yang sombong itu kok bahagia. Jadi buat apa kita percuma kita katanya adalah berbakti kepada Tuhan. Kemudian apa gunanya melakukan kewajiban pada Tuhan? Karena orang sombong katanya ya itu bahagia. Nah, orang jahat tidak hanya bertambah ya, tapi mereka menguji kesabaran. Nah, jadi orang jahat tidak hanya bertambah, maka tapi mereka juga menguji kesabaran Tuhan dengan berbuat jahat. Jadi orang jahat itu sudah mencoba menguji kesabaran Tuhan ya, bahwa mereka berbuat jahat ya. Mereka luput ya juga dari bahaya dan tetap sehat. Jadi orang jahat itu ya sudah menguji kesabaran Tuhan dan mereka tetap berbuat jahat. Artinya kok orang jahat ya, dia sudah membunuh tapi kok tetap bahagia, tetap sehat, luput dari Tuhan. Kira-kira begitu pikiran daripada manusia itu. Jadi kenapa? Ya. Dan kita buat apa? Kita berbuat baik kepada Tuhan. Buat apa? Percuma katanya. Nah, kemudian ada pendapat dari orang-orang juga ini ya, yang melihat kenyataan orang jahat. Ya. Nah, kemudian Tuhan mendengar dan memperhatikan apa yang mereka katakan. Jadi di sini memang dialog tadi Tuhan dengan manusia, karena Tuhan tadi mengatakan bahwa aku tidak berubah. Ya. Dan Bani Yakub tidak akan lenyap. Karena itu. Nah, jadi ada perdebatan-perdebatan di sini. Makanya Tuhan mendengar dan memperhatikan apa yang mereka katakan. Nah, dikatakan begini, orang-orang yang menghormati Dia dan takut kepadanya, ya, ditulis namanya dalam sebuah buku catatan yang ada di hadapannya. Jadi manusia-manusia tadi ada dua kubu ini. Kubu yang pertama mengatakan, buat apa berbaik dengan Tuhan? Toh juga orang sombong juga bisa bahagia, orang jahat kok bisa hidup. Nah, ini sebagian ya. Tapi ada lagi sebagian mengatakan bahwa Tuhan mendengar katanya. Jadi kalau orang berbuat jahat, orang sombong, Tuhan tahu. Nah, kemudian kata orang sebagian ini, dan orang-orang yang menghormati Dia, nah, dan takut kepadanya, itu ditulis namanya katanya dalam sebuah buku catatan yang ada di hadapannya. Jadi itu pendapat daripada sebagian orang. Jadi Tuhan itu mencatat semua kejadian yang ada di bumi ini dari manusia, yang jahat, yang baik ya, yang sombong, yang congkak, itu dicatat semua. Itu pendapat daripada sebagian orang. Kesebagian tadi, buat apa kita berbuat baik? Toh juga orang jahat juga hebat, orang sombong juga tetap, waduh, bahkan kadang-kadang semakin merajalela, kira-kira begitu.
Nah, cuma ada sebagian itu dicatat dalam buku catatannya di hadapannya. Itu. Nah, kemudian Tuhan menyimpulkan. Jadi dari pembicaraan tadi, bagaimana kami mengabdi kepada Tuhan, Tuhan sudah katakan persembahan. Nah, kemudian dia melihat orang jahat. Sekarang kesimpulan dari Tuhan. Lalu Tuhan berkata, maka akan menjadi umatku pada hari aku bertindak. Tuh. Jadi mereka akan menjadi umatku pada hari aku bertindak. Yang itu tadi, yang dicatat namanya tadi itu. Ya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku. Nah, kemudian aku akan mengasihi mereka seperti seorang bapa kepada anaknya yang mengabdi kepadanya. Jadi sudah dikatakan. Dan mereka yang mengabdi kepada Tuhan, yang memberikan, yang dianjurkan oleh Tuhan tadi, persembahkan perpuluhan ke rumahku supaya ada makanan di sana. Nah, Tuhan mengatakan, menjadi umatku pada hari aku bertindak. Kapan Tuhan bertindak? Ya, kita tunggu. Ya. Nah, pada saat dia bertindak, kemudian mereka akan menjadi milik kesayanganku. Aku akan mengasihi mereka seperti seorang bapa, ya, kepada anaknya yang mengabdi kepadanya. Nah, kemudian umatku akan melihat perbedaan nasib orang baik dan orang jahat, antara orang yang berbakti kepadaku dan yang tidak. Jadi sudah jelas. Jadi nanti Anda akan melihat perbedaannya. Orang yang berbakti kepadaku dan orang yang tidak berbakti. Itu jelas. Dan itu suatu kepastian, kata Tuhan. Nah, kemudian kalau kita lihat, Tuhan akan menyiapkan perjamuan pesta di Bukit Sion dengan mempersiapkan daging-daging yang gemuk dan anggur yang berkualitas. Itu disiapkan oleh Tuhan. Siapa yang akan masuk di sana? Itulah dikatakan. Kamu akan melihat nanti perbedaan orang, ya, yang berbakti kepadaku dan yang tidak berbakti. Yang berbakti itu menjadi sama-sama dengan Allah. Yang tidak berbakti, karena dengan menciptakan bumi yang baru, langit yang baru, semua bumi ini sudah hilang. Laut pun tidak ada. Yang ada hanya lautan api dan belerang. Nah, jadi yang berbakti kepadaku masuk ke bumi yang baru. Yang tidak berbakti, tentu ada lautan api tempat mereka. Kira-kira begitu pandangan Tuhan. Jadi artinya tetaplah, ya, setia kepada Tuhan dalam segala hal. Nah, dengan demikian maka semua dalam pengadilan terakhir akan terlihat jelas orang yang baik dan yang jahat. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, maka kewajiban kita, kata Tuhan, ya, bawalah perpuluhanmu ke rumah Tuhan, supaya ada makanan berlimpah di sana. Itulah perikop ini yang tadi mengatakan bahwa hari pengadilan sudah dekat. Persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Jadi ini merupakan himbauan dari Tuhan dan merupakan petunjuk dari Tuhan bahwa memang walaupun kalian lihat penjahat itu sekarang merajalela, yang sombong itu seenaknya, tapi ingat, katanya, dalam pengadilan terakhir akan terlihat jelas orang yang baik dan yang jahat akan dipisahkan. Itulah
perikop pada ayat hari ini, ya, dengan ayatnya bahwasanya aku Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Memang ini ditujukan kepada Bani Yakub karena ini sudah terkenal menjadi umat kesayangan Tuhan. Tapi ini berlaku bagi seluruh bangsa, seluruh umat manusia dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tidak lagi terbatas hanya pada Bani Israel, dan sudah kepada seluruh dunia. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, firman Tuhan diberitakan untuk Yahudi dan non-Yahudi. Hanya pusatnya memang adalah di Israel, ya, karena waktu bangsa Yahudi, bangsa Yehuda itu dibuang di Babel selama 70 tahun. Setelah itu Tuhan mulai mengembalikan mereka, dan Eksodus berat-besaran semua kembali ke Yerusalem yang diperkarsai oleh Esra, Nehemia, dan Ester membantu, ya, pemulangan semua orang-orang Yahudi dari pembuangan Babel. Sehingga terjadilah pesta pondok daun. Karena banyaknya orang berkumpul di Yerusalem, dibuatlah pondok daun, pondok-pondok yang beribu, mengambil dari pohon zaitun, pohon kurma, dan pohon-pohon yang rindang di hutan, supaya dipakai sebagai pondok mereka selama 7 hari membaca firman Tuhan. Dan dibacakan oleh Esra sebagai ahli kitab Taurat, membaca 7 hari, dari pagi sampai setengah hari, semua hukum-hukum Tuhan dibaca tiap hari, selama 7 hari. Hari ke-8 mereka rapat, ya. Itulah dikatakan pesta pondok daun. Nah, jadi semua apa yang dikatakan tadi adalah pada pengadilan sudah dekat, persembahkanlah perpuluhan kepada Tuhan. Ini spesial, ya, perpuluhan. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa pengadilan sudah dekat, itu bagi semua orang, ya, karena kita tidak tahu kapan kita akan berangkat, seperti pencuri malam. Nah, kemudian bacaan pagi diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. Nah, ini keberanian di dalam Allah. Artinya kita kalau sudah anak-anak Allah dan percaya kepadanya, maka timbul suatu keberanian atau merupakan semangat yang tinggi. Nah, dalam perikop kemarin kita melihat dalam 1 Yohanes, ya, itu mengatakan Allah dan disarankan kepada manusia karena Allah sudah mengasihi manusia untuk mengasihi sesama. Itu yang kemarin, ya, mengasihi sesama. Dan kalau ada yang berkekurangan dan ada yang berkecukupan, tapi kalau yang berkecukupan itu tidak membantu yang berkekurangan, maka apa dasarmu mengasihi Allah? Jadi supaya kamu mengasihi Allah, yang berkekurangan itu dibantu oleh yang berkecukupan. Itulah ayat yang kemarin. Nah, sekarang keberanian di dalam Tuhan, ya. Kita adalah anak-anak Allah yang benar, ya, dan dapat tenang. Jadi kalau kita sudah anak-anak Allah, ya, di mana kita dapat tenang di hadapan Allah, kita sadar bahwa, ya, relung-relung sunyi hati ini, ya, jadi God spot kita, ya, dari suara hati sangat mempengaruhi roh kita. Jadi suara hati kita mempengaruhi roh kita. Nah, bila kita
sudah disalahkan oleh hati kita atau merasa kita bersalah, ya, yang dilihat oleh hati kita, roh kita, ya. Kemudian penglihatan Allah, ya, lebih besar dari pengetahuan kita. Jadi apa yang dilihat dan diketahui Allah itu lebih besar dari pengetahuan kita. Nah, dan Ia tahu segalanya. Jadi misalnya kita merasa bersalah, ya, hati kita menyalahkan kita, ya, Tuhan tahu hati kita, tahu kalau kita merasa sedang bersalah, ya, tahu. Nah, kemudian bila hati kita, ya, tidak menyalahkan kita, nah, artinya hati kita itu menganalisa. Makanya hati nurani itu juga ada dalam Stephen Covey, dikatakan ya, hati nurani, ya, sehingga dia mengambil keputusan. Kalau hati kita tidak menyalahkan kita, nah, maka kita dapat menghadap Allah dengan keberanian yang penuh. Jadi kita pasti berani. Tapi kalau sudah kata hati kita menyalahkan kita, kita bisa tidak berani. Tidak berani kita berhadapan dengan Allah. Tapi kalau sudah hati nurani kita membenarkan kita, maka kita berani menghadap Allah. Disinilah dikatakan dalam istilah win-win solution, ya, courage and considerant. Nah, kalau courage tinggi, ya, keberanian tinggi, konsideran rendah, atau timbang rasa rendah, ini cenderung kepada win-lose. Kita merasa menang, orang lain kalah. Nah, tapi kalau courage kita kurang, ya, tetapi konsideran kita tinggi, artinya timbang rasa kita tinggi, ya, dan kita menjadi loss, ya, orang lain menang, karena selalu perasa, wah nggak bisa, bagaimana caranya, wah sulit, selalu memberikan, selalu perasaan, itu harus nulung sunyani, selalu, wah nggak mungkin, ini tidak mungkin. Perasa, terlampau timbang rasa, terlampau tinggi kita menentukan untuk memutuskan. Sehingga keberanian rendah, timbang rasa tinggi. Kita adalah loss, yang lain menang. Nah, kemudian ada yang terbaik adalah courage tinggi dan timbang rasa tinggi. Keberanian tinggi dan timbang rasa tinggi. Itulah yang dikatakan win-win. Jadi menang-menang. Nah, di sini tadi dikatakan oleh ayat ini bahwa kalau hati nurani kita sudah menyatakan bahwa kita benar, maka timbullah keberanian kita untuk menentukan sesuatu, keputusan apapun itu, tidak ragu, apapun tantangannya. Kalau sudah hati nurani kita menentukan bahwa ini benar, ya, jalankan. Karena, ya, dalam Apostel Petrus mengatakan, ya, waktu dalam Kisah Rasul, waktu dia, ya, dipanggil oleh guru-guru agama, dipaksa supaya tidak memberitakan firman Tuhan. Jangan lagi kamu menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan, kata orang-orang Yahudi. Apa jawab Petrus? Ya. Kami tidak mundur setapapun. Bahasa Bataknya, ikon oloan doi badi debata asa di jorma. Kami harus lebih mengindahkan apa kata Tuhan daripada kata manusia. Nah, kebetulan itu surat, ya, tahanan saya waktu saya diangkat jadi perhalado sintua, ya, ikon oloan doi badi debata asa di jorma. Nah, jadi kita pakailah keberanian dan timbang rasa. Keberanian timbul kalau kita benar. Makanya dikatakan berani karena benar, takut karena salah. Nah, jadi kalau sudah hati nurani kita mengatakan kepada kita jangan, kita pasti akan tahu. Tapi kalau sudah mengatakan terus, kamu pasti, nah, udah
Jalankan. Nah, itulah dikatakan tadi bahwa bila hati kita tidak mengalahkan kita, nah, maka kita dapat menghadap Allah dengan keberanian. Sudah tidak ragu-ragu lagi. Nah, kemudian apa yang kita minta akan kita dapat karena kita dapat menyenangkan hati Allah. Jadi dengan demikian apa yang kita minta itu sudah jelas karena kita sudah menyenangkan hati Allah, ya. Nah, kemudian perintah Allah, ya, percayalah kepada Yesus Kristus, ya, dan turutlah pada ajarannya, khususnya untuk mengasihi sesama manusia. Jadi semua orang yang taat pada perintah Allah hidup bersama dengan Allah, dan Allah akan bersatu dengan mereka. Dan kita tahu bahwa Allah hidup bersatu dengan kita karena Ia sudah memberikan rohnya kepada kita. Jadi Allah sudah bersatu dengan kita karena dalam penciptaan itu rohnya sudah berada dalam kita. Nah, itulah maksud perikop daripada yang ini, keberanian menghadap Allah. Kalau kita benar dengan hati nurani, kita sudah tidak ragu-ragu lagi menghadap Allah atau mengambil keputusan. Nah, kemudian bacaan malam Mazmur 73 pasal 73 ayat 16 sampai 28. Nah, ini keadilan Tuhan, ya. Bagaimana sebenarnya keadilan Tuhan ini? Jadi ini adalah mazmur daripada Asaf. Asaf itu, ya, dia sebagai penyanyi di rumah Tuhan, ya. Pada suatu Nabi Daud itu sebagai raja, ya, Asaf itu sebagai penyanyi. Ya, banyak itu penyanyi Asaf dan lain-lain, ya, atau membunyikan trompet dan membunyikan parhinaloan, ya, dan juga ada musik, alat-alat musik. Nah, jadi Asaf ini seorang penyanyi. Nah, Asaf mengatakan, ya, sungguh baiklah Allah bagi umatnya, bagi orang yang berhati murni, ya. Dan Asaf mengatakan dia bimbang dan kepercayaannya hampir hilang dia. Ada suatu kebimbangan pada Asaf. Nah, kenapa? Mengapa demikian? Ya, nah. Asaf itu cemburu kepada orang-orang yang congkak karena melihat mereka beruntung dan orang jahat, ya. Nah, kemudian mereka tidak menderita, katanya. Tidak menderita sakit, ya. Mereka tidak ditimpa kemalangan, mereka sombong, bertindak dengan kekerasan. Nah, jadi Asaf ini ada suatu keraguan dengan melihat orang-orang jahat, ya, dengan tidak sakit, ya, dan mereka tuh segar bugar. Nah, kemudian begitulah kehidupan orang jahat, hidupnya tenang, katanya, ya. Nah, kemudian mereka terus bertambah. Nah, kemudian percuma saja aku, ya, dan hatiku bersih, ya. Apa gunanya aku menjauh dosa? Kira-kira begitu. Jadi kayaknya tidak ada artinya kita berbuat baik. Nah, sebab setiap hari aku ditimpa kemalangan, setiap pagi aku disiksa. Nah, jadi ini penderitaan khusus, ya. Ada, loh, ini kok yang jahat itu kok tenang-tenang saja, tapi kok, ya, kita ini kenapa? Jadi dia belum dikatakan kepercayaannya hilang, tapi dia bilang hampir, katanya, ya. Dia juga bilang, jadi hampir, ya, kepercayaannya hampir hilang. Jadi belum hilang, hampir. Tapi dengan melihat itu, dia berpikir juga, loh, gimana kita ini, katanya. Nah, harus aku berusaha untuk mengerti. Jadi harus berusaha mengerti dari kejadian tersebut.
Kenapa demikian? Dan dia mengatakan sangat sulit bagiku. Kemudian karena itu sulit bagi dia ya. Jawabannya hanya satu. Ya. Karena dia bimbang, yang tadi kepercayaan hilang melihat orang jahat. Cuma satu jawabannya. Pergi ke rumah Tuhan. Aku masuk ke rumah Allah, ya. Lalu mengertilah aku kesudahan orang jahat. Nah, jadi jawabannya, kalau kita bimbang ya dengan melihat orang kaya, orang jahat, subur, dan mereka itu baik, orang congkak ya, jawabannya adalah kita tidak perlu iri, tapi masuklah kita ke rumah Tuhan. Pergilah beribadah. Di sana semua jawabannya akan ada. Nah, kemudian dikatakan di sini, akhirnya aku masuk ke rumah Allah, lalu mengertilah aku kesudahan orang jahat. Nah, kau tempatkan mereka di jalan yang licin. Nah, ini setelah dia masuk ke rumah Tuhan, dia mulai bercerita nih, ya, bercerita tentang menjawab hal-hal yang tadi membuat dia bimbang tersebut, ya. Kau tempatkan mereka di jalan yang licin dan kau biarkan mereka ya jatuh, ya, binasa, dan sekejap mata mereka hancur. Oh, inilah setelah dia masuk ke rumah Tuhan dapat penjelasan, ya. Nah, kemudian amat dahsyat kesudahan mereka. Jadi kesudahan mereka itu sangat dahsyat katanya. Artinya orang jahat dan orang sombong itu sangat dahsyat. Seperti mimpi yang menghilang di waktu pagi. Jadi bagaimana kalau mimpi di waktu pagi menghilang? Kira-kira begitu dia bilang. Nah, ketika engkau bangkit, ya Tuhan, ya, mereka pun lenyap. Wah. Jadi setelah dia masuk ke rumah Tuhan, dia telah melihat begitu Tuhan bangkit, semuanya lenyap. Tidak ada orang jahat, orang yang congkak itu tidak ada. Nah, ketika aku merasa kesal dan hatiku seperti tertusuk, aku bodoh dan tidak mengerti, aku seperti binatang di hadapanmu. Jadi ini sudah pengakuan daripada Asaf. Jadi ketika aku kesal melihat seperti itu dan aku bodoh katanya, itu sama dengan seperti binatang. Jadi ini pengakuan yang tulus daripada Asaf, ya. Melihat orang sombong, melihat orang jahat berkuasa, ya, dan dia merasa kesal, ya. Dikatakan bahwa aku bodoh, ya, dan tidak mengerti. Jadi setelah dia tadi pergi ke rumah Allah itu, ternyata semua pemikiran-pemikiran dia itu dia merasa bodoh dan tidak mengerti. Kemudian dikatakan, tapi walaupun demikian katanya, namun aku tetap di dekatmu. Pernyataan terakhir ini yang paling enak nih. Aku tetap di dekatmu, ya. Engkau, ya, memegang tangan kananku. Kau bimbing aku dengan nasihat. Nah, dan kau terima aku dengan kehormatan kelak. Setelah dia pergi ke rumah ibadah dengan penglihatan dia tadi yang melihat orang jahat itu berbahagia dan bisa senang. Begitu dia ke rumah ibadah, langsung dia mendapatkan suatu roh, ya, bahwa kau terima aku dengan kehormatan kelak. Kemudian siapa yang ku miliki di surga kecuali engkau? Jadi sudah menyatakan dengan sikap yang jelas Asaf ini bahwa siapa yang kumiliki di surga kecuali engkau, Tuhan. Itu dikatakan. Nah, kemudian sekalipun jiwaku menjadi lemah. Nah, kalau jiwa lemah, engkaulah kekuatanku, ya Allah. Jadi kalaupun jiwaku lemah, ya, atau fisikku lemah, engkaulah kekuatanku, ya Allah. Ini pernyataan Asaf yang benar-benar dari hati yang dalam ini. Nah,
Engkaulah segala yang kumiliki untuk selama-lamanya. Jadi sudah dinyatakan oleh Asaf bahwa engkaulah yang kumiliki untuk selama-lamanya. Orang yang meninggalkan engkau celaka. Kau binasakan orang yang tidak setia kepadamu. Nah, tetapi bagiku sungguh baiklah berada dekat Allah. Tuhan Allah kujadikan tempat perlindunganku, supaya dapat mewartakan segala perbuatanmu. Akhirnya, ya, dengan tadi dia melihat situasi itu, setelah dia masuk ke rumah Tuhan, semua didapat, ya, dengan bimbingan oleh Roh Tuhan, bahwa dia akan dapat memberitakan firman Tuhan, ya, dan termasuk pada saat ini tulisan ini merupakan berita baik bagi kita semua. Demikianlah bacaan firman Tuhan, bahwa dengan bacaan hari ini, yaitu bacaan hari ini, yaitu dengan hari Tuhan dekat, berikan persembahan, karena bagi kita semua itu dekat. Nah, kemudian bacaan pagi, ya, berani di dalam Tuhan, berani karena benar, dan takut karena salah. Ya, contoh Adam dulu, dia bersembunyi karena takut, ya sudah salah, bersembunyi dia, ya. Nah, kemudian terakhir tadi adalah keadilan Tuhan. Jadi orang yang jahat sudah jelas tadi dicampakkan, dan orang yang baik masuk ke dalam the news of Jerusalem. Semoga kita terberkati dengan firman pada hari ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.